Dari awalnya 150 kilo, akhirnya turun ke sekarang 134. Oke. Kan gue baru 6 bulan banyak omong ternyata gue. Lumayan. Oke, hello guys, welcome to Dave Arado Channel. Robert Sidarta. Halo. Channel YouTube Sepeda Panda, Instagramnya Robert apa sih? Robert_Sidarta. Kalau gue kenal lu tuh sebenarnya bukan di channel sepeda ya, Beda. Bukan. Kita tuh kenal di wedding ya. Di dunia Di wedding. dunia wedding. Jadi kalau di dunia wedding, dia ini bisnisnya emang orang kaya. Kelihatan dari bentuk tubuhnya. Dia ini dulu kita ketemu, lu pegang multimedia gitu ya, Bet ya? Iya. Multimedia, jadi mungkin buat teman-teman yang lagi belum plan wedding mungkin yang nggak tahu ya, gitu Iya. ya. Jadi multimedianya itu ada screen LED, proyektor gitu-gitulah ya. Iya, jadi Apa-apa aja buat jualan lo, Pak? iya buat penayangan. Nayangin Penayangan buat wedding, same day edit, pre-wedding dan lain-lain juga. Ya kita nerima. Nah terima itu juga tuh tadi suara tuh. Ya kita tuh itu juga. Singkong, Singkong juga. Kita terima jasa lebih ke jasa Jasa. sih. Screen projector untuk atau LED untuk penayangan same day edit. perlu banget tuh ya. Perlu. Bisa aja dijualan. Jadi kalau yang butuh itu tinggal kontak ke gua aja. Kontak. Itu yang kalau misalkan yang butuh duit jangan kontak ke gua. Nama company-nya Gama ya. Gama. Nggak salah ya, Gama. Mantap guys. Dah jualannya udah. Sekarang kita ngobrol. Jualannya udah. Iya, jualan mulu. Iya. Gimana? Ya nggak apa-apa, jualan namanya juga usaha ya guys, dibantu ya guys. Oke, Bet, gue mau ngomongin sepeda sih. Sepeda ini kan sekarang lagi hits banget guys. Bener-bener, iya kan, kita ini lagi masa pandemi corona gitu. Sepeda itu kan lagi, pokoknya di mana-mana sepeda, dari sepeda mahal lah yang namanya apa itu Brompton atau apa ya, Brompton ya bener. Brompton banyak lah, ada Brompton, ada Cannondale, ada Birdie, banyak. Yang lu pakai yang mana, Bet? Yang gue pakai United. Lu bukan ada salah satu yang ini. Enggak, lu ketawa kenapa? Hah? Kita tuh ketawa kenapa? Kemurahan. Enggak. Iya emang. Menghargai aja. Dia nggak mengakui guys. Kan yang penting dipakai. Oke. Lu udah berapa lama main sepeda? Desember gua Desember seingat gue 18 Desember 2019 Sebelum gua main Masehi. sepeda. Sebelum Masehi, mungkin sebelum dinosaurus. Siapa tahu kan gue tanya dulu zaman dinosaurus sudah ada Iya. sepeda kan? Oh. Dia kejar-kejaran sama apa tuh yang di Jurassic Park tuh? Haha. Ya, haha. Ketahuan hostnya udah lupa filmnya. Parah nih Hosen nih. Lagi viral banget, maksudnya bukan lagi Iya. viral, lagi hits banget lah sepeda gitu kan. Sekarang juga kan. Lu udah dari Desember 2009, belum lama-lama banget. Belum 6 Sekarang bulan kan lah. Juli, 6-7 bulan lah ya. 7 bulan. Tapi lu belum turunan, berat lu kayak segini-segini aja. Ya kita memang sepedaan itu bukan buat turunin berat badan. Oh, tapi Gitu. buat apa? Tapi buat naikin cari berat cewek. badan lu. Enggak. Ada turun sekitar 16 sampai 17 kilo. Dari awalnya 150 kilo, akhirnya turun ke sekarang 134. 134. Iya, jadi kalau 150 kilo itu gini nih, bayangannya 150 itu 1 kuintal setengah. 1 kuintal setengah. Nah, Gitu. Jadi 1 kuintal itu 100 kilo guys. Iya. Pasti Tambah lu pada 50 lupa kilo. kan? Iya, kecuali yang jualan beras begitu. Iya. Tambah, lu sih berat loh. Iya. Tuh sebenarnya udah turun 14 kilo kan? Udah turun 16. 16 kilo ya, makan Nggak denger. matematika gue yang kurang, denger sih Iya. denger. Udah turun 16 kilo, tapi gue ngeliatnya segini-segini aja. 16 kilo itu banyak, Bet. Lumayan. Berarti dulunya lu gendut sekali. Sekarang juga masih sih. Maaf ya, Bet. Ini gue diundang buat Untuk dibully. interview, buat di ngajak ngobrol apa mau dibully sih sebenarnya? Sekalian dua-duanya. Ya kan sambil menyelam minum air. Kalau bisa sekalian gitu. Kembung bos. Oke. Jadi lu nih udah turun 16 kilo ya. Sekitar segitulah 16-17 sih kemarin minggu 16 kemarin. sampai 17. Dia lebih-lebih. Lah segini loh. Ada yang namanya 11-12. Ya Kenapa di gua 16-17 nggak ada? 16-17. Iya. Oke. Kenapa sih? Ya, Bet. Untung gue lagi pilih. Berat gua repot amat pada ngurusin. Oke. Berarti dia udah dari 150 ke 134. Iya. Turun 16 kilo. Itu gara-gara sepeda atau memang lu Sepeda. ada
Gara-gara sepeda. Sepeda pure. Gue olahraga dari Desember itu cuman sepedaan, kurangin makanan sedikit, kurangin nasi sedikit, ya doang. udah. Tapi lu awal beli sepeda memang udah ada rencana mau nurunin berat badan? Enggak, karena awalnya gue beli sepeda itu karena gue sengaja gini. Jadi kan rumah gue sama kantor gue nggak jauh. Jadi gue pikir daripada dulunya kan gue males banget sepedaan. Iya. Ya kan? Sorry, gue males banget olahraga. Nah, Oke. jadi gue bikin akhirnya setelah dan sebelumnya ini gue juga udah kayak apa ya bahasanya ya, mencoba untuk kurus. Jadi mencoba untuk kurus. Kalau mencoba artinya belum ya? Belum ya, ya. berarti. Baru Jadi enggak, keinginan gue aja, udah guys. sebenarnya udah beberapa kali gue jalanin diet, kemudian ada nge-gym juga dan lain-lain. Turun 15, naik 20, turun 10, naik 15. Jadi nggak cuan Jadi gitu. nggak cuan. Jadi nggak cuan. Tetap ada hitungan Jadi kalau profitnya ya? diet, gue rugi gitu. Setelah gue pikir-pikir, ternyata ya gue ngerasa gue terlalu beban untuk gue turunin berat badan. Jadi gue ngakalin. Waktu itu kebetulan kan kalau mobil dipakai sama istri. Motor gue kasih ke adek gue. Nah. Gue nggak punya alat transportasi. Jalan kaki harusnya. Apanya? Jalan kaki. Iya, bisa juga sih. Nah, jadi abis itu gue biasa naik Gojek. Oke. Naik Gokar, sorry, Gokar. Gokar, Gojek ya, ya. Gojek by Gojek lah. Iya, Apa sih nih? Semut by Gojek gitu kan ya. Nah, jadi Menggajah lawan semut, menang semut, guys. gue sehari itu kurang lebih bolak-balik keluarin 50.000. Bis gue pikir kayak tiap hari 50.000 lumayan nih. Gue buat uang Gokar sama kan gue nggak bisa naik Gojek Ngerti. karena gue nggak enak. Ngerti nggak maksudnya? Gara-gara itu, lu beli Gue sepeda. akhirnya gini, gue coba hidup. Oke, gue cari biar gue hemat juga. Akhirnya gue beli sepeda. Jadi maksud gue naik sepeda ke kantor. Jadi gue cuma buat komuter aja. Biar hemat. Iya, biar hemat. Awalnya begitu. Akhirnya gue beli sepeda dan disitulah kesalahannya terjadi. Capek, men. Jadi itu kesalahan. Padahal dari rumah ke kantor 5 kilo. Cuma 5 kilo. Cuma 5 Bet. kilo. Ngopi dulu, guys. 5 kilo jalan tepar. Pertama-tama awal-awal tuh Wah, tepar tuh ya. hancur, tuh ya. hancur. Cuma 5 kilo padahal ya. Panas kan jalan jam 11 tuh biasa aku ke kantor. Nah. Kantor gua kan. Nah, jam 11 gitu kan. Habis itu Kantor dia terserah dia mau jam terserah berapa aku mau datang sebenarnya. jam berapa, yang lain harus datang pagi. Nah, gue jam 11 gitu naik sepeda gitu udah panas, capek, keringetan, orang lewat, selip, tunjuk-tunjuk. Emosi jatuhnya, Emosi. guys. Oke. Sampai kantor tepar. 5 kilo aja tepar. 5 kilo pertama itu. Gue denger lu pernah ke Bogor kan? 2 kali. 2 kali ke Bogor. Jadi dari awalnya 5 kilo aja udah ibarat kata lu mau mati lah ya, Bet ya. Iya. Sampai lu akhirnya bisa ke Bogor. Iya. Oke, kita bahas ke Bogor nanti. Tapi intinya message-nya adalah olahraga itu penting, guys. Penting. Jadi gua awalnya gue pikir gini. Gua nggak bikin gua lagi olahraga. Nah, terus Gua pada saat bikin- lu sepedaan lu mikirin apa? Gue tuh? lebih mikir bahwa ya gue pakai itu sebagai alat transportasi. Jadi bukan olahraganya yang di depan, Nah. tapi yang penting itu alat gue transportasi untuk gue ke kantor sambil olahraga. Sekalian bikin YouTube. Apa waktu itu? Enggak, belum. Oh, belum. Belum. Sepeda Panda itu belum dari awal berarti. Sepeda Panda tuh Maret. Jadi gue udah Maret. sepedaan sekitar 4 bulanan, 3-4 bulan. Baru lu bikin Baru channel, gua bikin channel Sepeda YouTube Panda. Sepeda Panda. Oke. Begitu ya. Udah, cuman gitu dong. Udah, emang mau apa? Terkenal belum? Kaya belum? Jadi mau cerita apa? Kan lu gua undang Oh, ini iya. ceritanya. Sombong-sombong dikit boleh lah. Oh iya, ya gitulah. Oke, Bet. Why sepeda? Kenapa sepeda? Ya karena kebutuhan. Karena intinya lu mau ngirit dari ongkos gokar lu kan? Iya, kebutuhan. Kenapa sepeda? Kebutuhan gua adalah gua mau ke kantor sebagai alat transportasi gua. Udah gitu doang. Jadi gini, Ini sekalian ya? sekalian. Jadi gue Iya. bikin aja gini, gue bikin diri gua. Oke, gini lah. Badan gue 150, gue nyadar gue gemuk. Dia mention Iya. terus. Ya terus. Dulu gue malu. Sekarang bangga. Kalau orang dulu tanya gue 135, ya sekarang gue berani karena udah turun kan. Oh, oke. Nah, jadi gue sadar gue harus olahraga. Udah sadar ya? Akhirnya disadarkan. Akhirnya ya udah membagi jadwal gua atau menyisihkan jadwal gua lagi untuk olahraga. Mendingan gua pakai itu dalam keseharian gua. Sekalian. Sekalian, jadi udah Pergi ke masuk kantor. sistem. Jadi mau nggak mau gua harus olahraga.
Gue udah nggak punya motor, mobil dipakai sama bini gue, sisanya sepeda yang gue Mau beli. nggak mau pakai sepeda. Mau nggak mau gue pakai sepeda. Oke, itu guys salah satu tips and trick bisa jadi ya. Kalau lu mau olahraga tapi nggak sempet, nggak ada waktu misalnya, Jadi lu bikin diri lu nggak nyaman, bukan nggak nyaman, jadi sistem, terbiasa. jadi sistem. Jadi sistem. Atau gue kan juga jarang meeting kayak lu kan. Bet, sekarang gue mau bahas Bogor. Iya. Bet, ya, lu kan tempo hari ke Bogor 2 kali ternyata ya. 2 kali, yang Gue ya 2 taunya kali, sekali, 2 kali. 2 kali. Oke, pertama kali kapan? Aduh, kapan ya? Lupa gue. Jadi kira-kira aja gitu ya, Kayaknya- berapa bulan dari awal lu bersepeda, abis itu lu memutuskan ke Bogor, itu jauh men. Lu dari Jakarta Utara ya, rumah lu ya? Enggak dari Gading. Jadi Dari gue waktu Kelapa itu bareng Gading sama Utara ini yang kita ngomongin pertama. juga. Yang pertama. Oh, yang pertama. Titik kumpulnya di Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading lebih dekat 5 kilo daripada dari Sunter. Lumayan. Lumayan ya kan. Oke, Hemat. Jadi kalau bolak-balik kan hemat 10. Gitu. Dari Gading ke Bogor. Ke Bogor. Itu Kebun Raya Bogor sih lebih tepatnya. Ada tulisan Bogor gitu loh. lu udah tahu dong itu Bogor men, jauh gitu loh. Niat apa yang menguatkan lu sehingga lu oke deh gua ke Bogor deh. Nah, Apa? niatnya cuma satu sih. Jadi gini, lu sebelum gua pun ke Bogor, Iya. gua udah pasti ada improve. Kita kan manusia pasti ada improvement kan. Nah, gua udah sampai ke 50 km, udah bisa sampai 70 km gitu loh. Dan kemudian ada nagih ngeri. Gua mau lihat limit gua sampai seberapa. Jadi sepeda ini kayak macam pakai narkoba gitu ya. Dan Lumayan ada pakai narkoba. Anyway, olahraga kan endorfin. Jadi What the fuck is jadi endorphin? endorfin Apa itu itu? yang bikin kayak hormon lu bikin lu maaf ya bahagia. guys, kemampuan biologi gua agak kurang ini. Sebagai host, Bapak boleh sih pengetahuan umum ditambah sih. Sebelum ini ya. Iya. Oke, endorfin itu Kayak hormon untuk bahagia. ya, gua nggak tahu persis maksudnya cara istilah ngomongnya. Nggak apa-apa, kira-kira aja. Itu yang bahasa bikin gampangnya kayak aja. kebahagiaan, bikin kita lebih bahagia. Ketika berolahraga. Yes. Jadi ketika lu olahraga memicu apa yang namanya bla 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 endorfin, entah itu enzim, entah itu hormon, entah itu apa, pokoknya endorfin yang bikin lu happy, yang bikin lu excited gitu loh, yang bikin lu semangat gitu loh. Jadi itu ya kenapa banyak orang olahraga itu jadi ketagihan, ternyata jawabannya di situ. Karena salah satu part dari berolahraga itu hasilnya menghasilkan hormon bla bla bla. Iya, endorfin iya itu. Dan itu Oke, ya oke, itu bagus buat Bagus tubuh kita. banget itu. Nah, kalau kita ngomongin yang kenapa gue mau ke Bogor, intinya gini, gue nggak yakin gue bisa sampai Bogor, jujur aja. Awalnya nggak yakin. Nggak yakin. Tapi namanya kita kan kita harus coba dulu. Iya, At least gini, kalaupun gue coba gue nggak nyampe, gue udah nyoba. benar. Mulai aja dulu ya. Iya nggak? Di endorse Tokopedia. Itu yang pertama, ya enggak. Coba dulu. Coba dulu. Yang kedua, gue memang mau kasih tahu ke orang-orang bahwa gini, nggak selamanya orang gendut nggak bisa olahraga. Oh. Nggak selamanya orang gendut yang badannya kayak Godzilla, Iya. ya kan? Mengakui dia kayak Godzilla berarti ya. Terus. Itu nggak bisa olahraga. Nah, Tergantung olahraganya, gitu kan ya. oke. Gitu loh. Lu, kita orang gemuk juga bisa olahraga. Contohnya sumo. Bisa. Itu bisa. Enggak maksud gue jadi gue mau kasih, karena waktu di situ gue juga udah bangun channel. Oh. Jadi gue mau kayak kasih. Berarti setelah Maret itu. Iya. Jadi Oke. gue mau kasih tahu orang bahwa nggak cuman buat orang kurus doang yang lu bisa achieve sesuatu di olahraga. Tapi Oke. orang gendut pun bisa. orang gemuk pun bisa. Oke. Itu lu bareng teman-teman waktu itu. Bareng sama teman-teman. Lu diajakin atau lu yang memang memprakarsai sendiri? Ke Bogor yuk. Gitu. Diajak. Oke. Kalau bersepeda itu harus ngikut komunitas gitu nggak sih, Bet? Apa sebenarnya yang sendiri imbang. juga banyak? Imbang. Jadi gini, nggak ikut komunitas gini, tetap ikut komunitas. Bukan harus ya, lebih baik ikut komunitas. Hah? Ada grup sepedanya, karena gimana pun juga bersepeda bersama-sama itu lebih Seru. fun dan seru. Tapi juga lo harus sendiri. Gitu loh. Kenapa Jadi sendiri? lu imbangin, lu sendirian juga. Ini kalau menurut versi gue ya. Lu imbangin juga sendirian, tapi lu juga harus bareng-bareng gitu loh. Oke. Yang satu di sini kan kadang di dalam komunitas kecil atau komunitas gede kan ada yang namanya kayak persaingan. Siapa lebih cepat, siapa lebih jauh, siapa yang lebih banyak duit, upgrade terus gitu kan. Yang itu jadi contoh.
harus upgrade terus kaki lo upgrade. Nah, habis itu apa namanya? Kalau sendiri supaya lu bisa lebih mengenal diri lu. Lu tahu limit badan lu sampai mana. Lu tahu nilai lu bersepeda untuk apa. Jangan Value lu, dipaksain. iya, itu lu juga bisa cari value lu bersepeda apa gitu loh. Ada macam-macam. Ada orang value bersepeda untuk cari duit. Ada orang yang punya value sepeda itu memang untuk sekedar olahraga. Ada yang orang punya value bersepeda karena dia ingin jadi profesional. Jadi banyak gitu loh. Nah, lu juga harus cari, dan itu lu nggak bisa waktu di rame-rame. Lu harus cari Sendiri. itu di kesendirian. Gitu. Biar lu tahu value lu apa. Lu tujuan lu berolahraga apa? Tujuan lu naik sepeda apa? Oke. Kalau lu nggak tahu, lu akan bosen. Oke. Kan gue baru 6 bulan banyak omong ternyata gue. Lumayan. Tapi untuk tapi gue nggak tahu ya, mungkin karena gue nggak sepeda, gue merasa ke Bogor itu butuh niat yang besar banget, bahkan lebih besar dari yang lo omongin. Tapi ya itu make sense banget sih. Lu berapa jam dari Kelapa Gading itu ke Bogor? Kebun Pokoknya Raya Bogor. berangkat setengah 7, sempat Pagi. setengah 7 pagi, Hah? sempat nungguin temen di apa tuh pasar festival yang Kuningan. Iya. Bangsa hampir sejam. Heeh. Sampai di Bogornya jam 1. Kita berangkat pulang jam 3, sampai rumah jam 7. Jadi Jam kurang lebih 7. setengah 7 sampai jam 7, 12 jam lah. 12 jaman. Ya tapi itu pelan. Itu Santai gitu. santai. Berarti pulang pergi 12 jam tuh ya? Itu Pulang pergi 12 jam. Yang kedua kalinya 13 jam, tapi lebih jauh. Yang pertama 120 kilo, yang kedua 150 kilo. yang kedua kalinya dengan komunitas yang sama atau Beda. Beda. Beda Oh, komunitasnya. Oke. Yang kedua lebih Kenapa lebih lama? Nongkrongnya lebih banyak. enggak, lebih jauh. Beda Oh. beda 30 kilo. Yang satu Berarti 120. Bogornya lebih jauh dari Jakarta. Bogornya itu sampai KM 0 Bojongkoneng itu loh. Jadi kalau KM 0 Bojongkoneng itu ada satu tanjakan yang biasa yang naikin tuh memang benar-benar orang yang udah jago lah gitu. Maksudnya Mau tanjakan. sombong dia udah jago maksudnya. Enggak, gue dorong. Oke, terus Gini, gue dorong bukan karena gue nggak kuat. Ini logikanya ya. Sepeda itu alat apa? alat transportasi. Iya, alat bantu manusia kan? Iya. Gue nggak perlu dibantu. Jadi gue dorong sepedanya sampai atas. Lu yang membantu sepeda. Gue Justru. bantu sepeda. Luar biasa. Penipuan publik yang luar biasa hari ini. Buat publik yang luar biasa. Saya sebagai host iya aja, kasihan dia. Ya dorong lah, ngeblas sih belum kuat, tapi at least Suram banget kali ya. curam. Jadi itu tanjakan rasanya kayak tembok tuh. Lurus. Kayak gini. Tuh guys, jadi walaupun kalian udah sepedaan udah lama juga, you have to know your limitation ya. Limit Iya. lu semana lu harus tahu. Lu Of rasa-rasa nggak mampu, udah jangan malu sama yang lain lah ya. Oh, no shame. No, No shame. no shame. Jangan malu-malu. No shame. Iya, Oh. dorong lah diketahui daripada tepar di sono, mending tepar di rumah kan gitu kan. Iya, Ya, nggak jangan apa-apa, tepar terserah kalau sih. bisa Mau ya. tepar juga nggak apa-apa. Yang penting lu coba. Ya nggak, bener loh. Oh iya benar. Yang penting lu udah coba. Asal lu tahu limit lu. Kalau udah tahu waktunya lu berhenti, lu atur heart rate lu lagi, lu berhenti. Jangan lu paksa, jangan ngikutin orang bagaimana lah. Pada akhirnya lu bertanggung jawab atas nyawa lu sendiri kan. Bener juga Gitu loh. sih. Tapi sepanjang lu sepedaan belum ada yang sampai lewat kan? Belum, tapi hampir ada. Hampir ada. Ada. Gimana ceritanya itu? Enggak sih, yang pas ke Bogor? lebay lah. Enggak, kalau ke Bogor aman. Ke Bogor tuh cuman banyak yang cedera aja. Karena ke Bogor pertama itu berangkat 12, saya ada beberapa yang cedera karena Berangkat 12 pulang berapa? Pulang sendiri? pulang ada yang naik kereta, ada yang dijemput, ada yang naik Grab 6. 6. Di perjalanan pulang ada 2 yang cedera. Sisanya yang benar-benar sampai ke Kelapa Gading itu ada 4 orang. Nah, kalau yang kedua itu 4 orangnya pergi, 4 orangnya pulang. Oke. Jadi itu keseruan. Tapi seru nggak overall ke Bogor? Menurut lo? Gini, Worth it nggak sama capeknya? seru nggak, bukan yang gini, kita serunya itu bukan ngomong euforia, benar ya, seneng, apa tadi, seru. Ke Bogor overall Iya, serunya worth it bukan nggak? euforia, tapi Iya. serunya adalah ketika lu tahu lu bisa, ketika lu Oke. tahu Gua mampu nih. lu mampu. Jadi
gimana ya, itu ajang pembuktian terhadap diri. Apalagi gue gemuk ya, maksudnya gini, gue gemuk, gue bukan orang yang suka olahraga dari dulu. Semua orang tahu, lu juga tahu. Tahu banget. Gue nggak suka olahraga, gue nggak suka bangun pagi. Akhirnya gue olahraga, dan itu jadi kayak ajang pembuktian pada diri gue sendiri bahwa ternyata Gue bisa. gue bisa. Oke. Biarpun susah payah, tapi gue bisa. Gitu. Jadi bukan serunya bukan yang tadi gue bilang, serunya itu bukan tentang kayak wih rame kita happy ketawa-ketawa. Achievementnya gue dipanggil sama bapak gue dan ya udah bayar belum? ya bukan karena keseruan itu, tapi Lebih achievementnya lu bisa gitu ya. dan serunya itu ya di jalan. Jadi lu Banyak kayak cewek cakep apa gimana? boro-boro ada paling kalau lihat ada di Scoop, Pol PP gitu kelihatan ya kan. Nggak ada cewek ya? Cowok Ada semua ya? sih. Ntar kita ngobrol agak yang lain itu yang lain. Iya. Ada. Soalnya ada ibu negara di sini. Apalagi kalau kita sepedaan di Pik, woi. Wis, rute bagus tuh, Pik berarti ya. Apalagi kalau yang naik RB kan dia kan agak Apa itu RB? road bike. Road bike. Dia kan sepeda nih. Oh iya. Agak iya. nunduk nih. Oh. Nah, udah kita Sepeda- stop sampai sana. Oke. Baik. Lu sepedaan tuh biasa bawa apa aja? Mungkin kan ada teman-teman yang sekarang sepeda tuh excitingnya lagi tinggi banget kan, gitu. Popularitasnya lagi oke banget. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru bingung nih, gue sepedaan bawa apa aja? Bawa tas ribet bawa apa? Kalau lu bawa apa aja? Bawa izin Dari istri. dari istri. Itu penting. Kalau nggak pulang nih bencana alam, lu mau endorfin, lu bilang olahraga nih ya, lu nggak izin nih pulang, endorfin lu ngumpet. Sumpah. Ngumpet. Men serius men, apa aja men? Jadi, Apa aja men? Selain restu istri itu perlu pasti. Jadi gini, gitu. kalau selain begini, yang pasti yang lo harus bawa lu sekere-kerenya apapun, lu nggak punya apapun, minum. Bawa minum harus. Bawa minum kudu. Minumnya itu air putih aja udah cukup atau harus kayak Pocari Nggak Sweat usah, gitu? air keran. Oh, air keran. Biar cacingnya dapet. Oh, Air putih. Iya, Nggak usah, iya, nggak usah iya. macem-macem. Nggak usah yang kayak Pocari Sweat apa gimana. Air putih udah cukup. Air putih udah cukup. Berapa? 1 galon apa gimana? Gini, kalau misalkan lu bawanya kalau Siapa bisa tahu kan? cari botol yang seliter. Kalau bisa, Seliter. gua sih punya gua kayaknya satu yang aqua 1 sedang liter berapa? tuh aqua air mineral yang ukuran gede 1,5 Ada. liter. Kalau bisa setahu bawa gua. yang 1 liter aja. Tapi kalau misalkan lu capek kan, lu masih bisa ke ini, beli ke Indomaret, ke warung dan lain-lain. Tapi yang intinya ketika lu olahraga, lu satu itu yang pasti air. Minum. Air minum. Kedua, kalau sempat ke bawah juga apa? Minum, kedua safety. Helm. Apa itu safety? Oh, helm. Helm. Tapi sebenarnya wajib nggak sih helm itu? Nggak wajib. Cuman kalau perjalanan jauh. gitu Gini, kali ya. helm itu nggak wajib buat orang yang nggak sayang kepalanya. Yang sayang kepalanya itu wajib. Gue salah undang narasumber nggak sih ini? Gini, nggak, kadang orang Siapa yang nggak sayang kepala? gini loh, Bro. orang Indonesia kalau disuruh Iya. kadang nggak suka, rasanya kita ngeguruin. Jadi mending jangan disuruh. Jadi kasih pilihan. Gitu. sayang kepala ndak? Saya kepala nggak? Kalau sayang, kowe ini ada sayang helm. kepala kowe pakai Tuh. ya pakai helm. Enggak, gitu kenapa? ya. Karena gue masih lihat banyak orang yang naik sepeda nggak mau pakai helm gara-gara gegayaan. Ntar kalau palanya udah kena, Baru. udah telat. Oh, udah Makanya di telat situ ya? pentingnya asuransi. Oh, Kenapa jadi asuransi? Enggak ada urusan sama asuransi. Minum udah, helm, Ya, apalagi helm juga penting gitu. Sama Terus? lampu bel lah. Kalau bel bel juga tuh kayak penting, klakson gitu, kering-kering gitu. Bawa minum, safety-nya helm, lampu. Kring-kring tuh apa? Bel sepeda. Ya sama kalau sekarang kan lagi masa pandemi Pandemi COVID, corona. masker lah. Oh ya, masker juga guys, penting. Masker. Tapi ngekep banget nggak sih kalau pakai masker? Nggak juga, tergantung tipe. Kan ada masker itu ada yang jeruk, ada yang timun gitu Yang loh. timun kayak lebih nggak ngekep ya. Nggak kekap. Jadi halus juga muka. Boleh gue pukul nggak guys? Jangan deh, badan dia lebih gede. Ya masker apa aja lah. Yang penting Oh. tapi lu waktu lagi riding. Apa mendingan face shield nggak sih Kenapa? daripada masker? Face shield boleh juga. Boleh juga ya. Boleh. Apalagi kalau belinya di high shield ya. Boleh dinego. Buat teman-teman yang subscribe sini akan ada giveaway face shield. High shield. Titipan temen guys. Oke.
ya masker atau face shield atau whatever itu Iya. pokoknya pelindung diri kalian itu penting banget. Oh, sama guys. satu lagi, jam. Sorry. Jam. Nih, Buat apa? ini Minimal apa? Rolex. jam Apa? smartwatch. Nggak ada urusannya sama Rolex. Ini smartwatch ini kan gue pakai yang Huawei Band. Oke. Jadi lu bisa monitor lu punya heart rate. Karena gini, ini lumayan penting. Kenapa? Karena banyak orang nggak ngerti main sepedaan aja, tapi knowledge-nya untuk ini mereka agak cuek gitu loh. Oh, padahal Dia penting. ngerasa dia bisa. Oh, heart gitu. rate kita. Heart rate. Jadi gini, olahraga sepedaan itu adalah olahraga kardio. Di mana yang akan macu yang bekerja Detak jantung bikin juga ya. bikin jantung lu bekerja lumayan keras. Nah, makin lu kenceng, makin lu konstan sepeda, heart rate lu akan naik. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi lu bisa tetap monitor heart rate lu, untuk mengetahui heart rate lu keadaan oke, itu lu harus invest lah. Normalnya manusia berapa heart rate? Gini, ini kan di sini ada hitungannya. Oh. Setahu gua sih berapa ya waktu itu? Gue lupa, sorry. Gue tuh lupa cara ngitungnya, ada 200 atau 220 dikurangin umur kalau nggak salah. Oh, jadi Gue lupa tergantung antara umur. 200 atau 220 dikurang umur lu. Nah, itu heart rate maksimal lu. Oh, Kayak gitu. oke. Kalau udah di angka itu, udah jangan terlalu push lagi. Iya, jangan gitu sampai ya. ke angka itu kalau bisa. Maksudnya gini, boleh dapetin ke angka itu, tapi jangan lama-lama. Oke, Gitu. oke. Pokoknya udah cukup lah gitu lah ya. Udah cukup. Nah, itu penting. Jadi gini, memang lu investasi agak mahal, tapi yang paling murah itu adalah yang band-band ini. Oke, range jam yang kayak gitu 300 kira-kira- sampai 500. Yang ini 300-500 ribu. Tapi Iya. ada juga yang merek bagus, Garmin, kayak model smartwatch yang bawaan itu dari worth it sih ya. handphone. Worth Itu it banget kan sih. sampai kayak Karena 13 penting kan itu. penting 13-an jutaan, tapi itu investasi yang investasi yang lu mesti lakuin lah. Ya kepake Lu harus terus punya lah. lah. Kalau lu olahraga lu sepeda lu serius, jogging, sepedaan dan Ya. yang pokoknya yang kardio, Mm-mm. beli. Oke, yang kurang lebih itu tips-tips untuk kalau lu mau sepedaan, Iya. bawa apa aja, perlu apa aja ya itu guys. Naik sepeda tuh nggak bikin rusak apa-apa. Ada nggak pernah dengar nggak orang ditabrak sepeda meninggal? Nggak ada kan? Belum ada sih. Cuman kalau ketabrak lu mungkin bukan gara-gara sepedanya guys, gara-gara yang naiknya ini. Kayak gitu lah. Oke. Jadi sepeda mau gimana pun juga, mau lu lihat ke atas, mau lu lihat ke bawah, semuanya itu menguntungkan. bisa jadi ya. Tapi emang bener juga sih. Iya kan? Oke, Gitu. Gue mau nanya apa lagi sih? Kayaknya udah lah itu aja ya. Lo ada pesan-pesan lagi nggak buat teman-teman yang lagi mau itu? Atau mungkin soal masalah pajak dan tips-tips mungkin buat teman-teman yang udah tahu yang sepeda lama boleh komen di Enggak, bawah ya. kalau pajak udah enggak. Pajak udah nggak lah ya? Itu tes ombak aja, feeling gue mah tes ombak aja. Tes ombak aja ya. Oke. Ya sudahlah, sip lah. Thank you Robert Apaan? for waktunya. Terima kasih udah Tadi mampir. katanya suruh kayak pendapat ini nih, saran terakhir. Udah kayaknya pendapat lo juga nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Gue suka Jadi aja udah- lah malah-main nih podcast lo. Karena kameramennya ya. Oh, biar satu ngerjain lagi, aja. enak aja. Apa? Ada apa lagi? Lihat itu dong, nonton channel Sepeda Panda. Kan tadi di awal udah. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ya, Iya, gitu. Udah kayak filosof Yunani nih. Guys, jangan lupa juga follow ya. Sepeda Panda. Gue mau ngomong dong, boleh nggak? Ya boleh dong. Boleh. Buat Ya, temen buat gini, lu gini. mah apa nggak boleh. Buat teman-teman pesepeda yang mau baru sepeda, terus aja bersepeda. Nggak usah takut, nggak usah apa gini. Gue bukannya maksudnya ngebrontak atau kita ngelawan atau gimana gitu loh. Jangan takut bersepeda, maksud gue. Kalau kita kurang, maksudnya gini, kalau kita akhirnya menyerah dan akhirnya kita ngerasa jalanannya begini, jalanannya begitu, pemerintah begini, pemerintah gitu, dan pada akhirnya nggak bikin lo bersepeda, salah. Justru lo harus bersepeda. Supaya apa? Kalau kita makin banyak pesepeda di Jakarta atau di Indonesia, Akan jadi concern pemerintah. akan jadi akan membantu teman-teman yang peduli dengan sepeda, yang juga lagi berjuang untuk kita mendapatkan fasilitasnya, salah satunya bike to work, untuk mereka fight di ranah pemerintah gitu loh. Jadi jangan
buat teman-teman pesepeda yang memang bener-bener memang udah mau sepedaan, Terusin aja. sepedaan aja. Sekarang kan udah rame, sepedaan aja. Udah rame banget. Ya. Jangan takut, tapi tetap bertanggung jawab sama diri sendiri, sama keluarga. Tetap jaga, maksudnya jaga hati-hati. Tetap jaga. Yang penting ini safety first. Kayak gitu. Dan yang kedua, kabarin istri atau pacar, jangan lupa. Nah, yang kedua, istri jangan suka nanya-nanya mau pergi kemana lah, pulang jam berapa itu loh. Ini kan nggak enak, di sini nggak enak, gitu. tau nggak? Jadi was-was gitu Jadi ya. was-was gitu loh. Kayak kita gitu. lagi sepedaan nih, cepet pulang. Nah kalau kita ngebut kita kenapa-napa, Bahaya. bahaya. Jadi biar lambat asal selamat. Iya, biar lambat asal ya selamat, bener. Oke, thank you. Bet, thank you man. Sudah mampir-mampir ke channel gue. Oke. Kapan-kapan gue ke channel lu. Tapi gue nggak punya sepeda, jadi ya lu pikirin aja lah gimana caranya. Nanti kita ngobrol lagi pas lu udah punya sepeda. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada mau tanya-tanya boleh komen di bawah ini. Oke, follow Sepeda Panda, Sepeda Panda. Robert, dan Dul, apalah PS, segala Dul. macam. Ya itunya aja, jangan di follow berat badannya. Oke, Ah. thank you semuanya. Dadah. Dah.